menurut hitung-hitungannya Om Begawan ya, ada koalisi besar dengan 163 kursi di DPR atau 28,35% lah. PDIP menjadi kekuatan paling kecil karena hanya punya 128 kursi di DPR atau 22,26% suara di bawah. Nah, ini kemungkinan besar ada 3 calon yang akan bertarung dalam kontestasi Pilpres tahun 2024. Halo, wah, ketemu lagi dengan Om Begawan. Salam sejahtera, salam rahayu, salam ngompol. Tetap di ngomongin politik, ngopini politik. Saya saat ini mau ngomongin Partai Demokrat aja lah. Kalau bal-balannya biar aja, biar berlalu dulu, biar tenang dulu, biar adem dulu. Nah, Partai Demokrat ini adalah partai yang paling meradang dengan adanya wacana koalisi besar. Wah, beberapa partai ngumpul nanti ini. Koalisi yang menggabungkan 2 koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu yang berisikan PAN, P3 dan Golkar, serta Kebangkitan Indonesia Raya. Gitu, koalisi KIP itu Gerindra sama PKB. Orang medeni itu. Berarti ada 5 partai besar ini ngumpul ini. Nah, tuduhan yang dialamatkan ke presiden malah macam-macam ini. Nah, takutnya sama koalisi besar tapi nuduhnya ke presiden. Ini Partai Demokrat ini piye ini. Nah, genah ini. Nah, katanya itu campur tangan lah, merusak demokrasi lah, meninggalkan PDIP lah. Wah, malah intervensi soal capres lah. Pokoknya Pak Jokowi disalah-salahkan lah. Kok kemana-mana partai ini Partai Demokrat itu ngomong nyalah-nyalah ketok lah. Lawan PDIP ya takut. Nah, gimana? Lawan koalisi besar ndredeg, gemeteran takut. Nah, lawan Pak Prabowo takut. Lah maunya mau lawan siapa? Lawan siapa lah? Ini malahan ini. Malah kata Pak Kamhar Lakumani, itu Deputi Badan Pemenangan Pemilu Demokrat itu, merespon adanya silaturahmi berbagai parpol koalisi di DPP PAN kemarin itu. Itu belum apa-apa itu. Kamhar mempersoalkan kehadiran presiden di koalisi tersebut. Dia menyebutnya terlalu dalam ke urusan politik praktis. Wah, Pak Presiden dituduh ikut-ikutan masuk ke politik praktis. Lah ini Pak Kamhar ini gimana ini? Oh, seorang politisi ngomongnya gitulah. Lah siapa Presiden Indonesia yang tidak masuk urusan politik praktis itu sinten mawon? Coba sebutkan. Lucu jenengan ini. Orang politisi kok gitu sih? Lah apa Pak Kamhar juga lupa? Jika Pak SBY saat jadi presiden juga menjabat ketua partai loh, jangan salah loh. Lo salah, malah Pak Jokowi nggak punya jabatan apa-apa di partai itu. Nah, otomatis kepentingan negara banyak tersedot untuk acara partai. Nah, sedangkan Pak Jokowi, itu tidak punya jabatan struktur apapun di PDIP. Artinya tidak ada beban atas partai politik. Meskipun dia mau disebut petugas partai ke apa, surang gagas itu loh. Termasuk Pak Kamhar juga melemparkan tuduhan kekuasaan menjadi berpihak. Nah, tidak profesional dan tidak netral dan pada suksesi kepemimpinan nasional. Wah, nuduh-nuduh tok sama Pak Jokowi. Tapi tenang, Pak Jokowi cuma senyum-senyum tok. Biarkan saja. Nah, jangan beralibi saja Pak Kamhar. Jangan beralibi, buktikan itu. Sebutkan kekuasaan yang berpihak itu pada soal apa coba? Sebutkan. Nah, tidak netral pada suksesi itu memang ada larangannya. Nah, larangannya di mana? Ya kan nggak ada kan? Nah, seharusnya orang-orang Demokrat ini berpikir nih. Kalau tidak punya potensi menang, ya tidak perlu memaksakan diri. Harusnya gitu. Menyerah saja, lemparkan handuk putih.
Ini menurut Om Begawan ini. Menurut Om Begawan sampaikan pada Mas AHY. Nah, kalau dia takut kalah ya tidak usah memaksa jadi bakal cawapres gitu kan. Lebih nyaman gitu loh, gabung ke koalisi besar malah enak itu. Lah, daripada malah nyungsep tidak karuan kan repot. Entek-entekan itu nanti. Dia masih muda loh, Mas AHY itu. Masa depannya masih panjang. Kecuali memang Mas AHY mau merusak masa depannya sendiri ya monggo, ini menurut Om Begawan. Kalau masih muda ya tetap karirnya masih cemerlang gitu. Tapi ojo sak karepe dhewe lah. Anggapan bahwa presiden ikut campur menjadikan Demokrat rusak itu tidak berdasar sama sekali. Remek. Dasarnya tidak ada itu. Argumentasinya mentah no Pak Kamhar. Nah, dalam berbagai kesempatan bisa dilacak di berbagai media online lah, yang didorong presiden untuk menjadi pemimpin bukan hanya 1-2 orang saja loh. Semua loh, ada banyak yang didorong itu. Ada Pak Sandiaga Uno, dorong-dorong gitu. Pak Prabowo itu malah berkali-kali itu disebut oleh Pak Jokowi itu loh. Pak Yusril Iza Mahendra juga, Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah itu ya terus itu didorong supaya mempersiapkan diri menjadi pemimpin bangsa ini. Ya, siapa nanti yang terpilih? Nah, ini rakyat nanti yang akan menentukan. Yang jelas tidak pernah mengendorse Pak Anies dan Mas AHY. Maaf loh ini. Ini menurut Om Begawan karena di beberapa momen ya enggak pernah Pak Jokowi mengendorse Mas Anies sama Mas AHY, enggak pernah nih. Menurut sepengetahuan Om Begawan. Lah buat apa presiden mendorong keduanya? Tidak punya kelebihan apa-apa. Ini menurut saya lagi. Lah, Pak Kamhar juga menyebut jika presiden terlalu dalam turut campur dalam koalisi, dimungkinkan terjadi abuse of power. Nah, atau secara mudah sebagai upaya membajak demokrasi. Membajak demokrasi kok apa itu loh. Lah lama-lama Pak Kamhar ini kayak Pak Amin Rais suka pakai perumpamaan tidak elegan plus caranya begini nih. Membajak demokrasi bagaimana toh Pak Kamhar? Yang dimaksud membajak itu piye itu loh. Lah koalisi perubahan saja bakal capresnya bebas bicara apa saja, datang kemana-mana, mau ngadakan acara apapun bebas kok. Lah kok tiba-tiba nuduh Pak Jokowi membajak demokrasi itu kuarepe apa inilah? Seperti biasa. Standar orang-orang Demokrat bilang presiden yang pantas dicontoh Pak SBY di periode kedua, Pak SBY katanya tak ikut campur mendukung koalisi. Nah, itu katanya orang Demokrat itu loh. Pak SBY orang ikut-ikutan katanya. Atau pasangan capres tertentu sebagai pelanjut itu seorang ngurusi itu loh. Lah apa Pak Kamhar lupa? Tahun 2009 di akhir periode kedua itu kan habis-habisan toh, entek-entekan. Maksud Om Begawan itu loh Pak Kamhar, berapa orang ada Demokrat yang terjerat kasus korupsi. Mulane entek-entekan tenan kan, mikir kader Pak SBY mumet tok, mikir koalisi-koalisinan ora sempat loh. Gimana mau memikirkan siapa presiden penggantinya? Mikir suara Demokrat bisa naik lagi saja sudah pusing ke kepalanya Pak SBY waktu itu, nyungsep gak karu-karuan. Menjaga demokrasi maksud saya itu. Kualitas menjaga demokrasi itu ya seperti Pak Jokowi ini. Beberapa elit parpol disebut layak sebagai bakal capres, semua disebut sama, biar masyarakat kemudian yang memilih. Orang Bang Cindi, Bang Ciladan, Pak Jokowi semua dianggap sama, semua dianggap mumpuni, semua dianggap berkualitas, semua dianggap punya kesempatan yang sama. Ya kita maklum sih, Demokrat memang masih pesimis dengan pemilu 2024. Ijo rada ndredeg, rada takut-takut. Bagaimana bisa memenangkan Pak Anies? Kalau wong memperjuangkan Mas AHY sebagai bakal cawapres di koalisi perubahan aja susah setengah mati, ora sukses blas kok, masih simpang siur ora jelas kok. Yang tidak mau introspeksi ya itu jenengan sukanya nembak ke sana kemari, menyalah-nyalahkan, termasuk pidato terbarunya Mas AHY itu yang nuduh-nuduh kekuasaan mau merebut Demokrat dari tangan Mas AHY lah. Lah yang kepentingan Pak Jokowi atas Demokrat itu ya apa?
Pak Jokowi nggak punya kan kepentingan terhadap Demokrat. Untuk apa merebut? Itu kan jadi tidak mendasar itu loh. Yang jelas, parpol yang berada di koalisi besar menyambut positif perpaduan koalisi Indonesia Bersatu maupun Kebangkitan Indonesia Raya. Ketua Umum Golkar, Pak Erlangga Hartarto menyebut koalisi besar ini penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Indonesia itu negara besar, jangan lupa. Wah, tantangan ke depan beragam, banyak sekali tantangannya. Apalagi isu perubahan iklim jadi pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Nah ini kalau menyatu, bersatu, kuat, bagus untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi kelak itu. Ya, yang juga menarik, Pak Erlangga menekankan politik identitas yang masih mewarnai politik Indonesia. Ini pesan penting bagi kita semua. Jangan salah ini, bahaya ini kalau kita tidak paham tentang hal ini. Pesan politik identitas itu jelas menunjukkan siapa lawan politik yang jelas di tahun 2024. Sedangkan Pak Prabowo yang ikut hadir menyebut mereka membangun komitmen kebangsaan dan kelanjutan masa depan pembangunan, kata Pak Prabowo. Nah, pernyataan itu mengejutkan, mengagetkan termasuk Begawan itu. Lah sebab Pak Prabowo tidak ngotot-ngotot loh, bakal capres koalisi besar untuk dirinya, enggak ngotot, biasa aja. Itu tidak mudah. Ini semua menunjukkan ada visi besar yang ingin dibawa oleh Pak Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya. Secara matematika, dengan adanya koalisi besar, maka ada 3 kelompok yang mungkin mengusung bakal capres dan cawapres di pemilu 2024 mendatang. Ini ya, menurut hitung-hitungannya Om Begawan. Ya, ada koalisi besar dengan 163 kursi di DPR atau 28,35% lah, itu menjadi persyaratan mencalonkan capres dan cawapres, suara parlemen itu loh. Nah, ada koalisi besar dengan 5 partai ya, dengan 284 kursi di DPR, sekitar 49,9%. Wah, ada 5 partai termasuk Golkar, PAN, P3, Gerindra, dan PKB. Wah, nah sementara PDIP menjadi kekuatan paling kecil karena hanya punya 128 kursi di DPR atau 22,26% suara di bawah. Nah, ini kemungkinan besar ada 3 calon yang akan bertarung dalam kontestasi Pilpres tahun 2024. Lah, apakah ini bakal menjadi permanen hingga pendaftaran bakal capres-cawapres yang dibuka 1 September tahun 2024 mendatang? Ya, itu belum tentu. Nah, politik Indonesia itu dinamis. Ditambah Pak Jokowi sebagai presiden sangat piawai. Piawai, sangat pinter sekali bermain politik. Meskipun dia itu dulunya dari seorang pengusaha itu, tapi bermain politik cantik sekali. Banyak di antara kita sulit memahami arah politik Pak Jokowi, termasuk beberapa pihak yang menyebut Pak Jokowi meninggalkan PDIP dan Pak Ganjar. Monggo yang berpendapat begitu. Belum tentu pada saat KPU membuka pendaftaran Pak Ganjar tidak mendaftar sama sekali. Oh, belum tentu. Ya mari kita tunggu saja saatnya. Gitu. Mari kita tunggu saatnya dan sampai ketemu pada ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan. Sampai ketemu lagi.